Shalom saudara, saya undang Bapak Ibu yang ada di dalam gedung gereja untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan sorakkan nama Dia. Siapa memuji Tuhan? Asik. Buat yang di online juga mari kita bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Come on. Woo. Let's go. Yes Lord. Dialah sumber kuat kita, amin. Biar kita diubahkan. Let's go. Rasakan sukacitaku di saat ku menyembahmu. Ku percaya Kaulah Tuhanku, sumber kekuatan hidupku. Kau Rajaku, Engkaulah harapanku yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku saat Kau hadir sertaiku. Let's go. Siapa yang bisa merasakan kasih Tuhan? Come on. Rasakan sukacitaku di saat ku menyembahmu. Percaya Kaulah Tuhanku, sumber kekuatan hidupku. Kau Rajaku, Engkaulah harapanku yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku saat Kau hadir sertaiku. Dialah sumber kuat kita, amin. Kau Rajaku, Engkaulah harapanku yang menjadi sumber kuatku. Kau penuhi damai-Mu di hatiku saat Kau hadir sertaiku. Di saat Kau hadir sertaiku. Sumber kuatku hanya ada di dalam-Mu. Sumber kuatku dalam Yesus. Katakan sekali lagi, sumber kuatku hanya ada di dalam-Mu. Yes Lord. Sumber kuatku dalam Yesus. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sore hari ini Tuhan, kami bisa datang, kami bisa berkumpul Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Mari kita katakan. Apa Kau setia, takkan meninggalkan
percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, yes Lord, sepertimu. Ini kami Tuhan yang rindu untuk menjamah-Mu sekali lagi Tuhan. Mari kita katakan, Bapa, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu Tuhan. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, ku mau melihat apa yang Kau lihat Tuhan. Keperluan, kebutuhan yang kami bisa Tuhan, dan menjadi berkat bagi-Mu. Sepertimu diku, seputih hatimu, setulus salibmu, curahkan kasih-Mu. Mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu Tuhan. Ubah hatiku menjadi seperti Engkau, yeah.
Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, sekali lagi, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati. Kami rindu Tuhan. Yes Lord. Kasih-Mu, kasih-Mu. Tuhan, yes Lord. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu, oh, seperti-Mu. Seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu Yesus. Kami nggak mau hanya berdiam di sini Tuhan, tapi biarlah kami diubahkan Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Beracaralah Roh Kudus di tempat ini. Lebih lagi Tuhan Yesus. Kiaralamaya shakirada. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Stay here. Stay here, Lord Jesus. Stay here, Lord Jesus. Stay in us, Lord Jesus. Berdiam sejenak di tempat ini. Rasakan hadiratnya. Nikmati kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan beranjak Tuhan. Jangan lewatkan kami Tuhan. Di tempat ini, di saat ini, di momen ini Tuhan. Ubah kami Tuhan. Lawat kami Tuhan Yesus. Lawat kami Tuhan Yesus. Jesus. We cry out to you. We cry out to you. We need you, Lord. We need you, Jesus. We need your touch. We need your love. Thank you, Lord Jesus. Ubah hatiku seputih hati-Mu. Jemaat nyanyikan. Salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan sekali lagi, ubah hatiku. Come on. Ubah hatiku seputih, sucikan kami Tuhan, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami merasakan kasih dan kebaikan-Mu, dan di tengah pujian penyembahan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Engkau telah menyiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan khusus kepada kami, dan biarlah kami mendengarnya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya, baik bagi saudara yang ada di tempat ini, yang beribadah secara onsite, maupun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah secara online di rumah masing-masing, atau dimanapun saudara berada. Saya berdoa dan berharap kiranya walaupun di masa pandemi ini kita selalu baik-baik, sehat-sehat, tetap bersukacita, tetap bersemangat, dan selalu memiliki kabar yang baik. Karena kita memiliki Yesus yang baik dan hebat dan luar biasa. Amin. Firman Tuhan hari ini temanya menjalin hubungan kasih. Firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 30 sampai 31a. Demikian bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu seperti diri sendiri. Saudara, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya, agar kita hidup dalam kasih. Yesus berkata bahwa hukum yang paling utama yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan itu harus kita terapkan, harus kita aplikasikan, harus kita praktekkan dalam kehidupan, dalam hubungan sehari-hari. Saudara, kita harus percaya kebenaran firman Tuhan yang berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17a. Firman Tuhan berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Artinya setiap kita yang percaya kepada Yesus adalah ciptaan baru. Amin. Nah, saudara, dan seharusnya kita dalam menjalin hubungan, kita juga harus menjalin hubungan dengan cara yang baru, yaitu menjalin hubungan berdasarkan kasih. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dulu ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 12. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi
lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12 yang terakhir, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Amin. Sore hari ini kita akan melihat ada 4 hal, supaya gampang diingat. Saya bikin akronim 4S, untuk kita bisa menjalin hubungan kasih yang lebih baik lagi. S yang pertama, kita harus menjalin kasih dengan siapa? Dengan sumber kasih sejati kita, yaitu Allah. Kasih-Nya sempurna. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 tadi dikatakan, 8b tadi dikatakan Allah adalah kasih. Artinya kasih merupakan kodrat, merupakan sifat dasar Allah. Dan kasih Allah telah dinyatakan kepada saudara dan saya. Dia telah mengutus Yesus, putranya, anaknya yang tunggal ke dunia ini, supaya setiap kita yang percaya boleh hidup olehnya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, keselamatan adalah bukti kasih Allah yang nyata kepada kita manusia. Alkitab mengatakan bahwa dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah. Ketika Adam dan Hawa tidak taat, jatuh dalam dosa, maka relasi, hubungan yang baik dengan Allah telah rusak, telah terputus. Tapi kita bersyukur karena kasih Allah yang sangat besar kepada kita manusia. Maka setiap orang yang menerima kasih-Nya, yang percaya kepada Yesus, hubungan yang rusak, hubungan yang telah terputus, dipulihkan. Sehingga kita bisa menjalin hubungan kembali dengan Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, Allah berjanji bahwa setiap kita yang percaya dan menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi hubungan yang sangat dekat, intim. Hubungan antara anak dengan Bapa. Allah adalah Bapa kita. Kita, orang-orang yang percaya Yesus, adalah anak-anaknya. Kalau kita baca di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, juga Roma 8 ayat 15b, dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Allah dan dalam relasi antara anak dengan Bapa, itu kita diberikan kuasa untuk memanggil Bapa. Diberikan satu otoritas untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Aba, ya Bapa. Kalau kita anak-anak Allah, lahir melalui iman dalam Yesus Kristus, maka seharusnya kita juga memiliki kodrat Allah, sifat Allah, yaitu kasih di dalam kehidupan kita. Saudara, kita anak Allah dan anak harus sama seperti Bapa. Kalau Bapa kasih, maka kita juga harus hidup dalam kasih. Saudara, kasih Allah menjadi nyata dan menjadi personal bagi kita, sehingga kita bisa membuktikan memiliki hubungan yang intim melalui apa? Melalui doa, pujian, penyembahan, baca firman, dan ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau saat ini saudara berkata, aku mengasihi engkau, tapi kalau kita tidak taat, kita telah berdusta kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, ketika kita menjalin hubungan kasih dengan Allah, sumber kasih yang sejati dan sempurna, maka kita pasti mengalami kasih-Nya dalam hidup kita. Sehingga kita juga bisa membagikan kasih itu, kasih yang nyata dan kelihatan dengan jelas, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, saya ingat ada satu kisah, di mana pada suatu hari, satu mobil dengan banyak karung beras berhenti di sebuah toko beras. Dan setelah sampai di toko itu, ternyata orang-orang antri mau pada beli. Tiba-tiba ada seorang ibu tua, dia juga antri, tapi dia nggak mau beli karena dia nggak punya uang. Tapi dia tetap ngantri. Dia bawa bukan uang, bawa satu gelas kosong. Kemudian orang-orang mulai mengantri membeli beras. Tibalah giliran ibu itu. Dia berkata, Bapak, saya nggak punya uang untuk membeli beras. Tapi bolehkah Bapak memberikan sedekah kepada saya segelas beras untuk saya makan? Pedagang ini berkata, tidak, saya tidak akan memberikan segelas beras kepada ibu, tapi saya akan memberikan satu karung beras kepada ibu. Lalu dia menyuruh pegawainya untuk memberikan satu karung beras kepada ibu tua itu. Ibu tua ini bergemetar dan dia berkata, Bapak, terima kasih, kau baik sekali. Tenang ibu, ibu nanti pulang, nanti pegawai saya akan mengantarkan ke rumah ibu. Tibalah giliran yang ada di belakang ibu tua itu. Bapak itu heran, dia bertanya, Bapak, kenapa Bapak kasih satu karung beras kepada ibu itu? Bukankah dia hanya meminta satu gelas saja? Pedagang ini menjawab, ibu itu meminta sesuai kebutuhannya. Sedangkan saya memberi sesuai dengan kemampuan saya. Saya melakukan ini karena Tuhan juga telah melakukannya kepada saya selama ini. Setiap saya meminta kepada Tuhan apa yang saya perlukan, Tuhan selalu memberikan berdasarkan kuasanya. Sehingga pemberiannya bukan hanya sekedar cukup, tetapi selalu lebih dari cukup, bahkan berkelimpahan. Karena apa? Karena Tuhan selalu mencurahkan berkat-Nya sesuai dengan kapasitas-Nya, sesuai dengan kuasanya. Saudara, ketika kita intim dengan Allah sebagai Bapa kita, maka kita akan lebih mengenal lagi akan kasih dan kuasa-Nya yang sempurna. Kita akan lebih mengenal lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita senantiasa bisa mempercayakan hidup kita kepadanya. Tidak khawatir lagi, tidak takut lagi, tidak suka ngomel lagi, tapi kita bersyukur karena kita punya Allah. Sumber kasih kita, sumber berkat kita. Saudara, siapa yang belum mengalami kasih Allah sore hari ini, biar kita buka hati kita undang Yesus masuk dalam hidup kita. Kita undang Allah, kasih-Nya memenuhi hidup kita. Supaya kita bisa menjalin kasih kembali dengan Bapa. Kasih kita, hubungan kita dipulihkan. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa berkata, Bapa, ya Aba, Engkau baik sekali. Amin. S yang kedua, kita harus menjalin hubungan kasih. Bukan hanya dengan Allah sebagai sumber kasih yang sejati. Tetapi S yang kedua, kita harus menjalin kasih dengan semua orang dalam relasi keluarga. 1 Yohanes 4 ayat 21 berkata, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 berkata, jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, mengasihi Tuhan dan sesama harus kita praktekkan
dalam hubungan yang baik dengan seluruh anggota keluarga kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan menantu kita, dengan cucu, dengan cicit, bahkan dengan seluruh anggota keluarga kita yang lainnya. Hal ini baru bisa berjalan dengan baik kalau kita sudah menerima kasih Allah. Kita sudah mengalami kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita dapat membagikan kasih-Nya kepada orang lain, kepada anggota keluarga kita, dengan menjalin hubungan kasih dengan mereka. Melalui apa? Melalui pengampunan, melalui memberi maaf, melalui berbagi, melakukan hal-hal yang baik, saling menghormati, hidup rukun, saling menyenangkan dan membahagiakan. Sehingga keluarga kita bisa menjadi teladan bagi keluarga yang lainnya. Saudara, saya ingat ada kisah, contoh salah satu bukti nyata kasih dari seorang suami kepada istrinya. Saudara tahu ada satu bangunan namanya Taj Mahal. Itu adalah bukti cinta abadi seorang suami yang bernama Shah Jahan untuk seorang istrinya. Ia mendirikan bangunan yang mewah yang dilapisi emas di Agra di India. Dibangun selama 22 tahun. Taj Mahal dikasihkan untuk mengenang istri Shah Jahan yang sudah meninggal setelah ia melahirkan anaknya yang ke-14. Tapi ada satu lagi, seorang suami yang bernama Sir Henry Mill Pilet. Dia mendirikan sebuah kastil atau istana yang bernama Kasaloma. Dia membangun bangunan ini untuk istrinya yang cacat, tidak bisa berjalan, yang bernama Lady Mary Pilet. Kasaloma ini dibangun dengan struktur dan konsep yang mempermudah untuk dinikmati istrinya dalam melakukan apapun dengan kursi roda. Luar biasa, dua-duanya membuktikan kasih kepada orang yang dikasihinya. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara, khususnya para istri, para wanita, apakah saudara ingin punya suami seperti Shah Jahan yang memberikan kasihnya, bukti kasihnya, mendirikan bangunan setelah kita mati? Ataukah kita mau seperti mempunyai seorang suami seperti Sir Henry Mill Pilet yang mendirikan bangunan untuk istrinya yang cacat supaya dia bisa menikmatinya? Mau yang mana? Yang ke satu, yang kedua? Yang kedua, ya, kita tentu ingin dikasihi ketika kita masih hidup. Percuma kalau kita sudah mati. Tidak ada gunanya. Karena itu, selagi masih hidup, kasihilah suamimu, kasihilah istrimu, kasihilah orang tuamu, kasihilah anak-anakmu, kasihilah menantumu, mertuamu. Sebab kalau sudah tidak ada, walaupun saudara membuat apel emas, dia nggak bisa menikmati, dia nggak bisa melihat. Walaupun saudara masakan makanan yang paling enak, kalau sudah mati tidak bisa menikmati. Karena itu selagi masih ada kesempatan, mari hidup rukun, saling membahagiakan. Apa yang menjadi kesukaannya, lakukan dengan kasih. Amin. Mulai sore ini pulang dari tempat ini, saudara yang suka bertengkar, yang suka membesar-besarkan masalah dalam keluarga, bertobatlah. Mari kita menjalin kasih dengan semua orang dalam relasi keluarga kita. Amin. Kalau ada yang salah dimaafkan. Kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan, lakukanlah dengan sukacita. Yang ketiga, kita harus menjalin hubungan kasih dengan semua orang percaya. Saudara seiman dalam Yesus. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, mungkin menjalin hubungan kasih dengan saudara-saudara seiman harus dilakukan melalui kebiasaan
yaitu saling mendoakan, saling memperhatikan, saling tolong menolong, saling mengampuni. Ketika kita pelayanan pasti ada gesekan, kita harus mengampuni, kita harus memaafkan. Kita juga harus membantu, berbagi kasih dengan saudara-saudara kita di dalam Tuhan Yesus. Melalui apa? Pertemuan-pertemuan ibadah, melalui komsel, melalui SMK, melalui hubungan pribadi, telepon atau WA dan sebagainya. Kasih yang praktis kita bisa lakukan dengan menjadi mentor, dengan cara menolong orang, dengan cara belajar memahami, berempati, menolong orang yang terikat dosa dan membawa dia untuk kembali kepada Allah. Jadi kalau ada saudara kita yang lemah, yang undur, jangan kita kata-katain, tapi kita tolong, kita doakan, kita support supaya dia kembali bertobat, datang kepada Allah. Saudara, saya ingat seorang pendeta ditanya oleh jemaatnya, "Pak Pendeta, apa sih rahasianya penginjilan Bapak begitu berhasil?" Pendeta itu menjawab, "Anakku, kalau kamu di sawah, jadilah seorang petani. Walaupun mungkin kamu seorang pelukis. Supaya dengan menjadi petani, kamu dapat mengajak para petani untuk menuju kasih Allah. Kalau kamu di pasar, jadilah pedagang. Walaupun kamu mungkin seorang prajurit. Agar kamu bisa mengajak para pedagang menuju kasih Allah. Dan kalau kamu di pantai, jadilah nelayan. Supaya kamu juga bisa mengajak nelayan-nelayan yang lain untuk datang menuju kepada kasih Allah." Ada satu jemaat yang iseng dengar, dia berkata, "Pak Pendeta, kalau kita di rumah sakit jiwa bagaimana?" Wah, pertanyaannya mengejutkan. Pendeta ini tertegun, tapi dia berhikmat. "Oh, kalau saya di rumah sakit jiwa, aku akan menjadi seorang dokter untuk mengajak kamu kembali ke jalan yang benar." Saudara, artinya apa? Ketika kita punya saudara seiman yang lemah, yang sedang jatuh dalam dosa, kita perlu mengajak dia kembali kepada Allah. Kita semua bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong orang-orang menuju kasih Allah dan membawa mereka untuk dewasa di dalam Tuhan. Amin. S yang keempat, yang terakhir. Kita harus menjalin kasih dengan semua orang, saudara dalam kemanusiaan, sebagai ciptaan Tuhan. Amin. 1 Tesalonika 3 ayat 12 berkata, "Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, seperti kami juga mengasihi kamu." Saudara, Tuhan ingin agar kita bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih. Bukan hanya kepada keluarga kita, bukan hanya kepada saudara-saudara seiman saja, tapi juga kepada semua orang, saudara-saudara dalam kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kolose 4 ayat 5a berkata, "Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar." Orang-orang luar artinya orang-orang yang belum percaya Tuhan, tapi dia adalah ciptaan Tuhan juga. Yohanes 3 ayat 18b berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Tuhan ingin supaya kita mengasihi bukan hanya saudara seiman, bukan hanya keluarga, tapi semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya melalui kasih kita yang nyata, mereka bisa melihat kesaksian kita, perbuatan kita. Saudara, ada kisah di Paris, seorang wisatawan, dia pergi ke dekat Menara Eiffel, dia cari ada sebuah kafe yang jualan kopi dan kue-kue. Wisatawan ini duduk, dia beli segelas kopi, dan dia lihat ternyata penduduk di sana itu luar biasa. Dia juga senang ngopi, ya. Dia beli kopi, ada satu orang masuk, dia pesan kepada pramusaji, "Tolong beli dua cangkir kopi." Lalu pramusaji itu datang, dia berkata,
satu buat saya, satu kopi di dinding. Wah, wisatawan ini mengamati terus dan ternyata benar. Pramusaji bawa satu kopi, setelah itu pemuda itu minum kopi, lalu dia bayar satu kopi diminum tapi bayar 2 gelas. Setelah itu pramusaji ambil secari kertas dan dia mulai tulis di selembar kertas kecil, tulisannya segelas kopi ditempelkan pada dinding kafe. Tidak lama kemudian ada 2 orang pemuda datang, dia berkata, beli 3 kopi, 2 buat kita, 1 kopi untuk di dinding. Kemudian wisatawan ini mengamati, benar, orang ini bayar 3 gelas, tapi yang diminum 2 gelas. Lalu setelah itu pramusaji juga tempelkan kertas dengan tulisan segelas kopi, lalu ditempelkan di dinding. Wisatawan ini masih heran. Dia penasaran, tapi dia nggak mau tanya. Dia berkata, besok saya kesini lagi aja. Akhirnya keesokan harinya wisatawan ini duduk lagi memperhatikan. Pagi-pagi tiba-tiba ada seorang kakek tua, bajunya lusuh. Dia berkata kepada pramusaji, 1 cangkir kopi dari dinding. Kemudian pramusaji itu memberikan secangkir kopi kepada bapak tua ini. Lalu ia pun meminumnya. Setelah itu dia pergi tanpa membayar. Lalu pramusaji menarik 1 lembar kertas dari dinding tersebut dan membuang ke tempat sampah. Sekarang wisatawan ini mulai mengerti. Ternyata cara penduduk kota ini untuk menolong sesamanya yang kurang beruntung. Dia menolong tanpa merendahkan orang itu. Secangkir kopi di dinding adalah wujud kasih yang tulus kepada orang lain yang tidak dikenalnya. Saya tidak tahu apakah ini masih terus berlaku sampai saat ini, tapi dari sini kita melihat bahwa kita bisa mengasihi dengan perbuatan nyata kita. Kita bisa menjalin kasih kepada semua orang sebagai saudara kemanusiaan, sebagai ciptaan Tuhan, melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita yang baik. Dengan perkataan, perbuatan kita yang penuh kasih. Caranya bisa dengan apa? Memberi tumpangan. Kita juga bisa menjadi orang tua asuh. Kita juga bisa berbagi berkat, memberikan sembako, memberikan nasi bungkus dan sebagainya. Kita bisa lakukan sekecil apapun. Kalau kita lakukan dengan kasih, itu akan berdampak besar. Amin. Saudara, sebagai anak-anak Allah, kita memiliki banyak saudara. Dan Tuhan ingin agar kita hidup dalam kasih. Kita terus mengembangkan hubungan kasih kita dengan Tuhan, dengan sesama. Lebih lagi sehingga melalui kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kiranya firman Tuhan termaterai dalam hidup kita. Mari kita menjalin kasih dengan sumber kasih sejati Allah yang kasihnya sempurna. Yang kedua, mari kita menjalin kasih dengan semua orang dalam relasi keluarga. Siapa yang sedang musuhan, mari kita minta kasih Allah mengalir dalam hidup kita supaya kita juga bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang yang telah mengecewakan kita. Kita juga harus menjalin kasih dengan semua orang, saudara seiman di dalam Yesus. Dan yang terakhir, kita juga harus menjalin kasih dengan semua orang saudara dalam kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.